Halo, apa kabar pemirsa semuanya? Pastinya juga semangat sehat hari ini dan juga senang sekali kita boleh kembali berjumpa di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar pariwisata di Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan suasana yang begitu sejuk di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Pemirsa, kalau kita berbicara soal pariwisata Jogja tentu tidak ada habisnya. Dari ujung timur ke barat, dari selatan ke utara, banyak sekali potensi pariwisata di Jogja yang juga tentunya memiliki keunggulan serta keunikan dari masing-masing kawasan wisata di Yogyakarta. Nah, di sisi utara dari kawasan daerah istimewa Yogyakarta, ini terdapat salah satu kawasan wisata yang begitu luar biasa dan memiliki daya tarik berbagai macam di dalamnya. Mulai dari wisata berbasis budaya, kemudian juga wisata kuliner, olahraga, jeep, kemudian juga wisata religi. Banyak sekali pilihan untuk berwisata di kawasan utara di Kaliurang, Yogyakarta. Kira-kira apa saja yang bisa kita lihat di dalamnya dan bagaimana dengan banyak potensi yang ada ini kita bisa terus maju dan berkembang bersama. Kita akan ngobrol bersama pada kesempatan kali ini dengan narasumber kita karena saya tidak sendirian. Saya sudah bersama saat ini dengan beliau Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Kurniawan. Pak Wawan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat semangat Pak Wawan? Sehat semangat. Semangat pastinya. Ya, baik. harus. Pak Wawan, ini tadi soal Kaliurang ya Pak ya. Betul. Kita pasti juga sudah tidak asing lagi, para wisatawan juga sudah sering barangkali mendengar kawasan Kaliurang. Banyak sekali ya Pak destinasi wisatanya, wisata kuliner, religi dan lain sebagainya ada di sana. Mungkin Bapak sejauh ini sampai dengan saat ini barangkali juga di tengah kondisi pandemi, seperti apa sih Pak gambaran wisata di kawasan Kaliurang Yogyakarta ini Pak? Iya, baik. Yang pertama mungkin saya ingin sampaikan perkembangan statistiknya dulu kunjungan. Karena sebelum pandemi ini Kaliurang dan sekitarnya, kawasan Kaliurang, itu jumlah kunjungannya setahun sekitar 750.000 sampai 1 juta. Oke. Ya, sehingga kalau dibuat rata-rata per hari itu antara 1.500 sampai 2.000. Oke. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Setelah pandemi jelas turun drastis ya. Tinggal mungkin 25%-nya, hampir 30% lah kira-kira tinggal segitu. Nah, oleh karena itu memang Kaliurang sebetulnya masih sangat menarik ya. Karena yang jelas selain usianya sudah dikenal ya, udah tua sekali. Kaliurang ini kan sejak zaman Belanda. Jadi abad 1900 awal itu Belanda yang menciptakan tempat wisata Kaliurang ini. Sehingga sampai sekarang tentu lebih dikenal sebetulnya. Banyak orang kalau ke Jogja itu wisata gunung taunya adalah Merapi, Kaliurang ya Pak ya. dan Kaliurang ya. Jadi selain ke Kaliurang ada kawasan-kawasan sekitar Kaliurang. Jadi kalau kita bicara Kaliurang tentu tidak hanya Kaliurang sendiri ya. Ada kawasannya dan lengkap wisatanya. Tadi seperti Mbak Arin sampaikan ada wisata religinya. Ya, ada bekas tempat Mbah Marijan. Kemudian di Turgo itu juga sedang kami kembangkan wisata religi petilasan Syekh Jumadil Kubro. Jadi ada jalan naik ke atas sampai ke sebetulnya wilayahnya punya Taman Nasional Gunung Merapi, tapi karena ada petilasan itu kita gunakan sebagai wisata religi. Nah, kemudian Kaliurang dan sekitarnya punya banyak termasuk destinasi wisata untuk edukasi. Di sana ada Museum Gunung Merapi ya, yang bisa kita juga gunakan untuk edukasi. Kemudian juga ada museum yang lainnya, Ulen Sentalu juga di sana. Kemudian ada tempat-tempat rekreasi buat anak-anak untuk bermain dan sebagainya. Kemudian juga sebetulnya Kaliurang ini juga sebelum pandemi ada event rutinnya. Jadi ada semacam setiap aktiviti yang menarik ya Pak ya. Setiap Sabtu Legi itu ada tarian rutin yang ditampilkan di Kaliurang. Jadi wisatanya komplit, kemudian eventnya juga sebetulnya cukup banyak. Terus aksesibilitasnya sebetulnya juga baik. Cukup baik ya Pak ya. Dibanding destinasi yang lain. Lebih terjangkau. Lebih terjangkau ya. Tidak ada yang aksesnya sulit untuk dijangkau di setiap spot itu. Dan di sana juga ada asosiasi wisata lereng Merapi yang
yang cukup populer juga, itu yang menghubungkan antar destinasi di Kaliurang. Ya. Ini salah satu juga terobosan, makanya terakhir kami juga mengembangkan yang namanya Explore Kaliurang. Itu tujuannya adalah mengenalkan berbagai pihak di Kaliurang, antar destinasi kita hubungkan sehingga masing-masing tetap bisa hidup. Ya. Kaliurang ini kan juga punya banyak tempat penginapan yang luar biasa. Jadi saya kira semuanya ada kemudahan di Kaliurang ini. Dan sekarang mungkin karena pandemi sepi ya, dan kita berharap juga nanti setelah pandemi bisa pulih kembali, kira-kira begitu Mbak Ari. Artinya banyak sekali ya Pak ya, kembali lagi pilihannya banyak, destinasinya banyak. Kita ibaratnya dibilang tinggal memilih ya Pak. Tapi begini Pak, di satu sisi dengan banyaknya destinasi wisata di Kaliurang, artinya ini kan juga banyak pihak-pihak yang terlibat untuk mengelola destinasi tersebut ya Pak. Dan melihat kondisi saat ini di tengah pandemi, artinya juga semua merasakan dampaknya. Mungkin nggak sih Pak ketika di Kaliurang ini dari banyaknya destinasi wisata, dari banyaknya pilihan dari tempat wisata ini kita sinergikan bersama. Artinya Pak, kalau sejauh ini karena dari yang pengalaman saya rasakan, mungkin juga kalau saya keliru bisa diluruskan ya Pak ya. Ini kalau jalan-jalan ke sana itu kan saya mau ke tempat A ya udah ke situ aja gitu loh Pak. Jadi nggak kita belum merasakan bagaimana mungkin dari Explore Kaliurang tadi ada mungkin konsep tertentu yang diangkat untuk bisa bersama-sama semuanya jadi ikut merasakan terangkat juga ini Pak. Iya betul. Jadi mungkin perlu dimulai digalakkan lagi komunikasi antar pelaku wisata di sana ya. Karena kalau saya boleh ibaratkan sepak bola, itu pemainnya makin banyak. Ya, kalau dulu kesebelasan itu hanya 11 orang ibaratnya, ya sekarang sudah cukup banyak. Artinya butuh permainan yang kompak, ya, kompak sehingga tidak main sendiri-sendiri. Akhirnya golnya nggak kecapek. Jadi kita malah nggak kecapek golnya karena masing-masing bermain sendiri dan akhirnya Kaliurang jadi kontraproduktif orang dan ke sana karena begini karena begitu ya, karena dia merasa kurang puas sehingga akhirnya jadi membawa dampak buruk sendiri buat Kaliurang khususnya. Nah ini yang perlu kembali kita segarkan ya antar pelaku wisata ini, entah nanti bentuknya forum komunikasi atau apa, tapi sudah kita mulai ya dengan exploring itu, artinya kita tunjukkan bahwa yang satu itu bisa memberi manfaat yang lain. Iya, betul. Pelaku wisata destinasi A bisa memberikan manfaat destinasi yang lain, bukan saling meniadakan antar destinasi. Iya, oke. Dan kita juga melihat kan ini mungkin juga selaras ya Pak dengan perkembangan tren wisata saat ini. Kalau dulu mungkin mass tourism itu banyak menjadikan Kaliurang sebagai destinasinya, rombongan bareng-bareng ke Kaliurang ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan artinya dengan tren yang berbeda karena memang kondisi pandemi semua harus dibatasi Pak jumlahnya juga. Ini kan artinya rasanya menarik ya Pak ketika kita ke Kaliurang kita bisa menikmati paket wisata yang berkesinambungan. Tadi barangkali dari adanya wisata religi dan sebagainya itu kan bisa dikaitkan satu sama lain menjadi paket yang menarik. Terlebih juga kita melihat adanya tadi target untuk spend money dari para wisatawan. Kira-kira mungkin nggak sih Pak seperti itu? Ya, sangat mungkin sebetulnya ya. Tinggal bagaimana rasa kebersamaan kita itu dibangkitkan kembali. Nah ini butuh waktu memang, karena kalau rasa kebersamaan antar pelaku wisata tidak dibangkitkan lagi ya, rasa-rasanya juga akan berat. Ya, karena masing-masing akan orientasi untuk mencari pangsa pasarnya sendiri. Ya, padahal itu sebetulnya bisa saling kolaborasi. Betul. Karena satu kawasan. Di sana juga banyak desa wisata Mbak. Jadi itu tidak hanya yang sudah terbangun sekarang, tapi aktivitas desa wisata itu sekarang juga makin meriah. Dia punya ekonomi kreatif, punya produk kulinernya sendiri, punya event-event kesenian tradisionalnya dia, ya. Jadi mereka juga mengembangkan homestay, mengembangkan glam camp buat dia sendiri. Jadi ini pilihan yang bisa saling berkolaborasi dengan pelaku wisata yang lain. Jadi artinya pertanyaan Mbak Arin, kita sangat mungkin, sangat mungkin. Tergantung niat kita, semangat kita untuk kebersamaan itu tadi, ya, memajukan Kaliurang, kira-kira begitu. Oke, artinya juga dari destinasi yang sudah ada juga tadi melihat ada banyaknya desa wisata di sana ya Pak, betul. Ya.
komunitas wisata berbasis komunitas ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan di kawasan Kaliurang. Tinggal bagaimana para pengelola wisata dan juga masyarakat yang terlibat di dalamnya ini punya keinginan untuk bergerak bersama bergandengan tangan begitu ya, Pak ya. Oke, baik, kita nanti akan lanjutkan lagi Pak Wawan. Kita akan jeda-jeda, pemirsa jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan mengajak dua narasumber kita berikutnya untuk boleh berbincang lebih lanjut kira-kira bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki di kawasan wisata Kaliurang, Yogyakarta. Tetap bersama kami di Anjang Sana.